uniknya, jadi nebar benih itu sistemnya menggunakan ketapel nih. Jadi ingat masa kecil ya? Ingat masa kecil. Jadi kalau kata Bang Karmoko nih, iseng-iseng menghasilkan yang positif ya. Suara dentumannya emang beda. Yang handal sama yang amatir. Air kunceratannya juga beda banget. Aduh, ini lebih gede dari yang pertama ya, Bu. Ya ampun, ini emang rezeki saya nih hari ini ya. Ada manis, asin, ada asam ya, Bu ya. Lengkap semuanya rasanya. Ini pemandangan ini indah banget nih. Jadi Danau Toba sebelumnya itu merupakan gunung api purba yang letusannya itu besar banget nih, bahkan melebihi Gunung Tambora. Ini hasilnya, kaldera terbesar di dunia. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut dengan panjang sekitar 100 km dan lebar sekitar 30 km. Danau Toba merupakan salah satu danau tektonik vulkanik terluas di bumi. Besarnya hampir setara dengan 2 kali Pulau Singapura ini merupakan kaldera atau kawah dari sisa letusan Gunung Api Toba sekitar 75.000 tahun silam. Sejarah mencatat letusan Gunung Api Toba merupakan erupsi terbesar dan terdahsyat di muka bumi. Letusan Gunung Api Toba memuntahkan sekitar 2.800 km kubik dengan 800 km kubik batuan iknimrit dan 2.000 km kubik debu vulkanik. Lebih banyak bila dibandingkan dengan Gunung Tambora, Gunung Krakatau dan Gunung Katmai di Alaska. Bahkan kekuatan letusan gunung api purba ini hampir disetarakan dengan 50 kali ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki yang pernah terjadi di Jepang. Semburan debu vulkanik supervolcano Toba membumbung tebal dan tinggi hingga 10 km ke udara, menyebar ke atmosfer hingga menutupi cahaya matahari hampir separuh bagian bumi dari Cina hingga Afrika Selatan. Tak ayal, peristiwa ini menyebabkan bumi mengalami musim dingin terpanjang, sekitar 6 tahun lamanya. Menyebabkan sekitar 60% populasi manusia dan makhluk hidup pada masa itu musnah. Proses erupsi Gunung Toba terjadi sebanyak 3 kali. Yang terakhir tercatat menghabiskan seluruh material dalam dapur magma hingga terangkat ke atas, yang menjadi sebuah pulau samosir yang kita kenal sekarang. Kini, sisa letusan supervolcano Toba menghadirkan guratan alam nan indah dalam sebuah kaldera atau kawah berisikan jutaan liter kubik air yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di dalamnya, yaitu Danau Toba. Bagi masyarakat tepian Nauli atau biasa dikenal dengan Batak Toba, keberadaan Danau Toba merupakan naungan hidup. Namun masifnya pembangunan di sekeliling danau perlahan mengkikis daerah hijau akibat perambahan hutan yang tak bisa dihindari. Kami menyusuri sebagian wilayah barat danau untuk mencoba menghijaukan bukit yang sedikit gersang ini dengan menyebar bibit tanaman. Banyak yang kira. Nah ini, hari ini saya nggak sendiri, jadi saya ditemani sama teman-teman dari Samosir Green ya. Nah rencananya hari ini kita mau menyisir wilayah sebagian dari Danau Toba ya. Tapi kita nggak cuma sekedar menyisir nih, ternyata saya diajak untuk tebar benih. Penghijauan ya. Ini yang uniknya, jadi nebar benih itu sistemnya menggunakan ketapel nih. Jadi ingat masa kecil ya. Ingat masa kecil. Ini sebenarnya nih, idenya nih dari mana? Sebenarnya kita waktu kecil kita punya ketapel juga. Cuman orang tua kita dulu kalau melihat ada daerah yang tidak bisa dijangkau karena jurang, mereka secara iseng anak-anak makan buah, ambil buahnya, benihnya, diketapelin. Oh gitu. Jadi kadang kita ke areal, kok ada pohonnya di situ, padahal nggak bisa ke sana. Dan
dengan mereka pakai metode ketapel tersebut. Oh, pakai metode ketapel ini ya. Rupanya jadi penghijauan deh. Oh gitu, jadi sebenarnya awalnya karena ketidaksengajaan ya, tapi justru malah ngasihin yang positif ya. Jadi kalau kata Bang Harmoko nih, iseng-iseng menghasilkan yang positif ya. Benar. Teknik penyebaran bibit yang kami lakukan memang sedikit tidak lazim. Benih-benih tanaman kebun seperti rambutan, salak, kemiri, bahkan alpukat kami lontarkan dengan penuh semangat. Benih yang disebar merupakan benih yang mudah tumbuh dan diharapkan bisa menambah tingkat ekonomi masyarakat. Hanya lereng-lereng bukit yang tanahnya sedikit berwarna hitam atau kegelapan yang kami sebar bibit. Karena kondisi tanah seperti ini biasanya telah memiliki humus yang baik untuk pertumbuhan. Tapian Nauli. Tapian dalam bahasa lokal berarti tepian dan Nauli berarti danau. Masyarakat Tapian Nauli dari dulu hingga sekaranglah yang hidup di tepi Danau Toba. Sudah siap ya Bu ya? Oh lagi nyiap-nyiapin jaringnya ya? Ini biasanya kalau di sini jaringnya disebutnya apa nih Bu? Doton ya? Kalau kata Bu Dion, jadi ini memang jaring yang khusus kita pakai untuk ngambil ikan mujair ya Bu. Nah, kalau untuk ngambil ikan pora-pora beda lagi. Jadi ukurannya tuh kalau untuk ngambil ikan pora-pora jauh lebih rapat ya Bu ya. Sedangkan kalau ngambil ikan mujair yang ini agak lebar-lebar nih. Ini kita udah siap ya Bu ya? Kita langsung ambil aja Bu. Yuk. Doton sebenarnya merupakan jaring apung yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan besar seperti ikan nila, ikan emas, maupun mujair yang hidup di perairan danau. Proses penangkapan dengan doton ini jauh lebih efektif dengan bantuan alat berbahan dasar kayu yang menyerupai gada. Fungsinya untuk menghalau ikan. Lucu banget loh. Ini namanya apa Bu? Umbuk. Ini nama alatnya umbuk. Karena mungkin karena cara kerjanya emang cukup diumbuk-umbuk ya Bu ya. Ini emang sebenarnya kalau kelihatannya kayak kayu biasa, cuman bagian ujungnya emang agak lebih besar ya Bu. Nah nanti ini fungsinya untuk ngasilin suara di bawah air ya Bu ya. Nanti itu bisa mancing ikannya untuk ke jaring ya Bu ya. Oh bisa menggiring ikan untuk ke jaring nantinya. Ini cara pakainya gimana nih Bu? Gini aja langsung ya. Suara dentumannya emang beda, yang handal sama yang amatir. Air punceratannya juga beda banget. Nah ini yang saya bilang tadi nih. Salah satu potensi di Danau Toba yang memang bisa kita rasain secara langsung, ini. Ini lebih gede dari yang pertama ya Bu. Ini kira-kira berapa kilo nih Bu? Setengah kilo. Setengah kilo. Ini emang gede banget loh. Karena biasanya saya kalau makan ikan mujair itu kecil-kecil. Ini besar. Besar banget Bu. Ini mungkin karena makanannya masih alami ya Bu ya. Iya. Ini nih berkahnya di Danau Toba ya Bu ya. Ya Danau Toba. Lumayan buat makan siang. Ikan mujair atau Oreochromis mosambicus merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang ditebar di Danau Toba.
Sejak pertama kali ditemukan, ikan mujair dikenal memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan pertumbuhan yang pesat. Karena sifatnya yang sangat adaptif, seringkali ikan ini juga menjadi hama karena bersifat invasif atau menjadi predator ikan endemik di berbagai perairan tawar, seperti yang terjadi di Danau Lindu. Wih, kita dapat lagi nih. Udah 3 ya Bu ya? Cuman mungkin emang agak lebih kecil nih dari yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa Bu. Saya mau gede mau kecil, tetap saya makan kok Bu. Dapat lagi ke bawah. Ada lagi. Wih, aduh ini lebih gede dari yang pertama ya Bu. Hampir sama. Ya ampun, ini emang rezeki saya nih hari ini ya. Mantap ya. Wah. Ini kalau dibakar, dagingnya banyak banget ya Bu. Minyaknya juga banyak ini. Nih, rezeki saya hari ini nih. Udah dapat 4 ya Bu ya. Saya kira bakalan susah loh. Ternyata sedikit-sedikitnya semua ikannya datang semua. Mungkin efek dari ibu tadi nih. Ibunya masuk loh. Jam. Ini kira-kira ada lagi nggak ya Bu? Mudah-mudahan ada lagi ya Bu ya. Tarik lagi. Ini dautannya udah kita angkat semua ya Bu ya. Udah. Ini saya lumayan loh, dapat 9 ya Bu. 9. Nah jadi emang kalau kata Ibu, ikan mujair ini yang masih bertahan ya Bu ya. Iya, dari bertahan. semua jenis ikan yang emang udah pernah ditebar ya di Danau Toba. Iya. Ini berkahnya Danau Toba nih. Ayo Bu, kita tayang lagi. Tidak akan pernah habis bila berbicara tentang kekayaan rempah Indonesia. Beragam olahan kuliner pun tercipta karena rempah yang berlimpah. Dan bagi masyarakat Toba, nah selain ngambil ikan di Danau Toba, salah satu kegiatannya ini, ya ini, berkebun. Nah tapi hari ini saya cuma mau ngambil andaliman ya Bu, untuk dijadiin bumbu masakan. Masih jauh nggak Bu? Oh, ayo. Wah. Nah ini nih, pohon andaliman. Ini jadi pohonnya ternyata banyak durinya. Nah kalau kata Ibu, kalau misalnya emang nggak biasa ngambil, kalau kena durinya itu bisa panas loh badannya. Ini jadi mesti kita hati-hati ya Bu ya, Iya. ngambilnya. Ini yang dipetik bagian mana Bu? Yang tua. Yang tua ya? Yang coklat ya Bu ya? Boleh. boleh. Yang hijau boleh. Jangan. Nah semakin coklat buahnya, semakin asam ya Bu ya? Iya. Ini bau jeruknya kecium banget ya Bu. Aduh, ini saya mesti hati-hati nih ngambil andalimannya. Karena emang sebenarnya andaliman sendiri tuh masih satu family nih sama jeruk-jerukan. Makannya bau jeruknya nih tajam banget nih. Andaliman atau biasa dikenal dengan Sichuan pepper merupakan salah satu jenis rempah yang pemanfaatannya masih sebatas komoditas pelengkap bagi masyarakat Sumatera Utara. Buah andaliman tumbuh di Indonesia dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut dan hanya bisa dijumpai di seputaran wilayah Toba, Samosir, serta Tapanuli Utara. Dipanen, dibakar, nanti ini bisa dicobain langsung ya Bu? Asam banget Bu. Jadi di mulut tuh ada rasa getir-getir. Ini asam banget nih. Ini udah cukup Bu andalimannya? Ya Bu. Bicara soal makanan khas Sumatera, ini nggak ada habis-habisnya ya Bu ya. Apalagi ngomongin soal bumbu, ini ada satu bumbu yang memang jadi khasnya orang Toba nih, namanya bumbu arsik ya Bu ya. Tapi ada satu bahan utama yang emang jadi andalan di bumbu arsik ya Bu ya, namanya andaliman. Nah tadi kita udah ngambil andalimannya, boleh lihat Bu andalimannya. Nah ini andaliman. Nah kalau kata baru di sini, kalau nggak ada ini, nggak mantep ya Bu ya rasanya. Ini apinya sudah cukup Bu?
Tumbuhan yang berasal dari Cina ini juga biasa dijadikan bumbu masakan di berbagai negara di Asia, seperti Jepang, Korea, dan India karena karakter rasanya yang khas. Aroma minyak atsiri yang berpadu dengan rasa pedas dan getir menjadi penambah sensasi masakan. Karena inilah masyarakat Toba mengenal andaliman sebagai merica Batak. Andaliman biasa dikonsumsi masyarakat karena kaya akan kandungan vitamin C dan E yang berfungsi sebagai antioksidan serta antimikroba yang baik bagi tubuh. Ini diapain, Bu? Dibuat kayak kuku kalau masih panas masih kurang garamnya. Kalau sudah dingin udah cukup. Ini sudah dingin udah. Oh ini nih, ini unik banget nih, saya baru tahu. Jadi kalau ibu-ibu di sini untuk ngetes garamnya udah cukup atau belum, kita taruh di kuku ya, Bu. Iya. Nah kalau masih panas, garamnya katanya kurang. Kalau udah dingin, garamnya udah pas. Ini unik banget loh. Ini udah pas ya, Bu, garamnya? Udah pas garamnya. Kita masih nunggu ya, Bu ya? Kira-kira berapa lama nih, Bu? 1 jam. 1 jam? Ada pemaju. Ini sembari nunggu masakannya matang ya, Bu ya? Ini saya mau diajarin cara pakai tudung namanya di sini. Ini udah dilipat 2, Iya. diapain nih, Bu? Dibuat gini, taruh ke belakang, taruh ke sini, taruh ke sini, taruh ke kanan, ke kiri, udah lipat ke bawah. Ini maksudnya kalau kita masak jangan terbang rambut ke dalam masakan. Oh gitu. Kalau di ladang jangan kena panas. Kalau datang gerimis nggak kena kita. Oh iya. Ini udah matang ya, Bu ya? Sudah. Airnya udah mulai asat nih, Bu. Mantep nih. Ini kalau kata ibu di sini, untuk bumbu arsiknya bisa ditunggu sampai kering, bisa juga dibiarin masih berkuah kayak gini ya, Bu ya. Iya. Nah, wanginya mantep banget nih. Warnanya juga bagus banget ya, Bu ya. Rame. Ini bisa kita angkat, Bu? Kita angkat, Bu. Pakai apa ya? Di situ ya. Ingat. Ini saya suapan pertama udah dapat andalimannya nih. Jadi emang sebenarnya andalimannya itu bikin dagingnya jauh lebih segar ya, Bu ya. Jadi rasa andaliman itu emang asem ya, Bu. Nah kalau di mulut itu agak getir-getir. Nah tapi itu asemnya nggak mau hilang loh, Bu, dari mulut saya. Nah daging ikannya sendiri pun emang lembut banget ya, Bu ya. Nah bumbu arsiknya nih emang paling mantap. Ada manis, asin, ada asam ya, Bu ya. Lengkap semua nih rasanya. Saya boleh nambah lagi ya, Bu, nanti? Ibu, tambah lagi dong, Bu. Iya. Tambah. Masakan ikan nila arsik yang lembut terasa segar dan pedas karena andaliman. Seolah memberikan kesan kepada saya akan karakter masyarakat Batak Toba yang meski terlihat keras, tetapi memiliki hati lembut dan hangat, sehangat kuah arsik yang saya nikmati sebagai penutup perjalanan kali ini.